Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana penulisan gelar, kemudian pemendekan yang bukan gelar, serta bahasa serapan. Tiga hal ini sering terjadi kesalahan dalam penulisan karya ilmiah khususnya atau dokumen-dokumen resmi. Coba kita lihat sebagai bentuk ilustrasi saja. Pada tampilan ini kita bisa menemukan bahwa ada penulisan gelar, ada penulisan NIM, NIP, ada penulisan PT. Ini tentu yang mendasari atau melatar belakangi kenapa saya menghadirkan informasi ini, dan contoh-contoh ini hanya sebagai bentuk penguat dalam kaitan penjelasan kali ini, tidak ada maksud yang lain. Kemudian kita coba lihat yang berikutnya. Tadi kita sudah melihat contoh yang tampak dan bisa kita temukan di lapangan, baik terkait dengan gelar, penulisan NIP biasa di dokumen-dokumen resmi maupun PT, PO maupun CV. Nah, kenyataan yang kita hadapi di lapangan memang cukup beragam, tapi pada bagian ini saya ingin menjelaskan kembali atau mengingatkan kembali tentang bagaimana teknis yang sebenarnya menurut kaidah. Saya contohkan di sini ada sarjana hukum yang disingkat dengan SH, Sarjana Pendidikan, SPD, kemudian Magister Manajemen, MM. Nah, pada proses penyingkatan atau pemendekan ini, sarjana itu dipendekkan dengan huruf S, maka dia harus ditulis dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Demikian hukum juga ditulis dengan kapital kemudian diakhiri dengan tanda titik. Lalu bagaimana jika kita masukkan dalam sebuah nama, kita tempelkan nama dan gelar. Sebagai bentuk ilustrasinya, Rahmat SH, saya ganti saja di sini SH. Nah, ini dia. Semestinya begitu. Rahmat, S titik H titik. Gelar ditulis kapital. Kemudian kita lihat lagi ketika dihadapkan kepada dua gelar yang berdampingan sekaligus. Pada konteks ini perlu dipahami bahwa ketika menuangkan gelar yang kedua, maka jangan pernah menghilangkan tanda titik. Terkadang kita menjumpai di lapangan penghilangan tanda titik seperti ini. Tanda titik ini tidak boleh dihilangkan karena memang dalam aturannya setiap akhir yang dipendekkan pada gelar harus ditandai dengan tanda titik. Maka titik ini jangan dihilangkan. Tinggal bubuhkan tanda koma menunjukkan bahwasanya ada pemisah atau lanjutan dari gelar pertama ke gelar berikutnya atau gelar kedua. Lalu yang ketiga terkait dengan penambahan gelar. Jadi kalau misalnya ada gelar yang sebelum nama, maka tidak perlu diberi tanda koma, cukup diberi tanda titik.
Mengingat kaidah penulisan Latin itu dari kiri ke kanan, sementara yang Arab dari kanan ke kiri. Nah, karena Latin ini dari kiri ke kanan, maka penambahan ke kiri itu tidak perlu lagi diberi tanda koma. Kemudian untuk 4, Profesor Dr. Rahmat SPD M. Nah, pada bagian ini perlu saya jelaskan atau sampaikan, Rahmat di sini bolehkah ditulis kapital? Boleh jawabannya. Yang tidak boleh sembarang kapital itu adalah gelar. Karena ada gelar tertentu yang memang harus ditulis seperti itu. SPD ini memang dipendekkan PD, jadi D-nya tidak boleh kapital. Kalau ingin juga kapital, silahkan saja nama yang ditulis kapital dan perlu memperhatikan gelar. Gitu. Ini perlu dipahami dengan baik. Jika ada yang membuat semuanya kapital, seperti ini, kapital semua, maka gelar yang seperti ini dikategorikan salah menurut kaidah ejaan dan tanda baca. Menurut POEB barangkali yang kita kenal saat ini. Jadi yang kapital itu cukup nama saja. Lalu ada lagi kita sering menjumpai tadi seperti di gelar-gelar yang ada di rumah sakit ini atau bidang-bidang medis. Khusus untuk gelar medis, D dan R-nya itu ditulis tidak kapital. Sementara orang yang menyelesaikan studi strata 3, D-nya kapital, R-nya tidak kapital. Maka kalau kita lihat ilustrasi ini, menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan ini sebenarnya bukan bidang medis, tentu strata 3. Ini perlu juga diperhatikan. Dengan menulis gelar yang tepat, orang bisa melihat grade yang kita miliki atau standar keilmuan kita atau akademis kita bidang atau ahli bidang mana. Dan bagi penulis gelar harus memperhatikan ini. Jadi tidak serta-merta mencantumkan huruf-huruf yang ada di gelar itu saja. Cantumkan gelar Magister Manajemen MM. Harus diperhatikan tanda baca yang melekat di sana, kapital atau tidak. Ini perlu dicermati secara bersama supaya dokumen yang kita buat benar menurut ejaan dan tanda baca. Kemudian berikutnya adalah penulisan NIP yang sering juga kita temukan di dokumen resmi atau surat NIP, NIM, PT misalnya. Sungguhnya untuk penulisan NIP itu tidak perlu pakai tanda baca. Kalau kita lihat ilustrasinya bisa lihat di sini. Ahmad misalnya, NIM. Langsung saja tanpa harus dibubuhkan tanda titik 1 maupun titik 2. Nah, jadi ini memang harus kita perhatikan supaya yang kita hadirkan atau dokumen yang kita buat itu tepat. Demikian pula pada NIP tidak perlu pakai tanda titik. PT perseroan terbatas, langsung saja PT Generasi Indonesia. Jadi tidak perlu ada tanda titik yang mengikuti setelah T. Karena apa? Karena dia bukan bagian gelar, pangkat maupun jabatan. Kemudian kapan dia ada tanda baca? Kalau misalnya teman-teman membuat seperti ini,
seperti membuat riwayat hidup. Itu boleh karena dia sebagai perincian. Barangkali sesi terakhir terkait dengan serapan. Jadi bahasa Indonesia itu ketika menyerap hanya ada 4 gabungan konsonannya, SY, KH, NG, dan NY. Nah, terkait dengan itu pula kita akan menemukan beberapa kata yang lumrah kita temukan di lapangan atau dokumen-dokumen. Ada yang menulis Jumat, dia pakai tanda diakritik seperti ain ya, Jumat, Jumat. Dalam bahasa Indonesia cukup ditulis dengan Jumat. Doa dibaca tetap doa, boleh juga yang ingin membaca doa sesuai dengan yang tertulis doa. Dalam kaidah bahasa Indonesia dia tanpa tanda diakritik, jadi tidak ada tanda seperti ini, tanda petik satu ya, yang sering kita sebut seperti ain. Mana buktinya? Maaf, itu tanpa tanda diakritik, saat. Nah, terkait dengan itu maka kita perlu menyadari bahwasanya ada banyak yang sering kita temukan tulisan-tulisan seperti itu. Jadi ketika menyerap dari bahasa asing, kita memikirkan itu bahwasanya dalam bahasa Indonesia tidak mengenal diakritik. Nomor 2-nya, sholat. Jadi, dalam bahasa Indonesia tidak mengenal ada SH, maka ditulis dengan salat. Nomor 3, bahasa Indonesia juga tidak mengenal GH, maka ditulis dengan maghrib. Ini perlu kita pahami dan cermati. Lalu adakah yang berdampingan SY, KH, NG, NY? Tentunya ada. Syariat, syariat, syarat, akhirat, dengan, nyamuk, NY, dan seterusnya. Jadi teman-teman juga bisa mencari kosakata yang mengandung unsur SY, KH, NG, dan NY. Barangkali ini sharing informasi, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.